Dan kalau mereka mau main assassin, mereka juga harus memastikan bahwa Funko-nya nggak bakal keluar, tapi Pakito yang mereka prioritaskan. Oke. Pakito ban untuk Sorizo yang jelas banget ini udah target ban banget, dan memang kalau misalkan dibiarkan begitu saja dari segi Sorizo-nya ini bakal sangat menguntungkan sekali bagi kubu Bigetron Alpha, sehingga IP Brand lebih memilih untuk relax. Kita masih mempertimbangkan beberapa hero yang mungkin akan diperebutkan di XP lane juga. Kebetulan kalau kita melihat kan dari kemarin Arlot juga udah mulai muncul kembali nih. Semenjak mungkin Pakito dilepaskan perlahan-lahan, dan Joy kali ini di-ban, Angelanya tidak di-ban. Sehingga kayaknya dari IP Brand perlu mempertimbangkan kembali apakah mereka akan mengambil Angela di first pick yang kebetulan linknya udah nggak ada. Tapi kalau kita ngomongin linknya udah nggak ada, sebenarnya Fanny juga masih open. Dan itu menjadi opsi yang bagus kalau emang kita perlu assassin yang bisa berputar-putar sekitar map dengan high pressure ya. Dan itu juga hero signature untuk Super Ken. Jadi untuk AP Brand sekarang pasti itu menjadi pertimbangan. Kita mau ambil yang mana dulu? Oke. Angela Fanny atau Angela Basha yang nanti mungkin akan muncul ya di game pertama kali ini, karena Atau mungkin Valentina. bahkan Valentina. Ya. Valentina dari View. Tapi jangan lupakan juga bahwa Moreno memainkan bagaimana Valentina ini sehingga seharusnya dia pun paham untuk memenangkan match up laning phase. Ketika berhadapan dengan Valentina mungkin salah satu opsinya ada Farsha atau bahkan bermain dengan jarak Novaria. Sehingga nanti kalau urusan open map mereka nggak perlu pusing lagi dari Bigetron Alpha. Dan mereka mungkin juga perlu mempertimbangkan hero untuk di arah gold lane juga. Karena kalau kita tahu Valentina ini kan jump in-nya lebih mudah ya daripada beberapa mid laner lain. Dengan double dash yang dia miliki, itu kayak mempermudah Valentina untuk mendekati lawan-lawannya dalam jarak yang jangkauan cukup jauh sebenarnya. Itulah yang membuat AP Brand sangat teamfight centric ya. Dengan adanya mid lane yang bisa mengeluarkan damage, dan ada crowd control yang biarpun cuma sedikit terrifying, itu menjadi hal yang bagus banget buat komposisi mereka. Tapi dari Bigetron udah ada Claude yang pastinya masih di prio banget, dan akhirnya mereka mengamankan Angela yang masih bisa di flex. Dan ini kemungkinan bakal di-pair dengan seorang assassin atau mungkin bahkan hero tank yang bisa berputar-putar, karena emang buat Bigetron ya. Identitas mereka tuh selalu 3 orang di tengah roaming kemana-mana, dan itulah yang membuat side ini juga jadi makin unggul. Ya, triangle dari Bigetron Alpha ini yang terkadang mungkin menjadi menjadi sorotan ya. Karena kalau kita melihat dari bagaimana posisi mereka, komposisinya juga bakal pas banget, apalagi ketika kita berbicara ya Angela yang ini masih sangat free sekali untuk dipadukan dengan beberapa combo. Fredrin pun masih ada kebetulan di dalam game. Sehingga Uranus. mungkin kita masih bisa melihat Uranus juga. Tapi kalau kita berbicara Uranus, mungkinkah akan ada di tangan dari Sorizo, karena untuk sekarang Terry Selain sudah diambil. Dan bahkan Franco untuk mendinai bagaimana suppress effect. Dan juga memberikan elemen untuk menghentikan beberapa hero-hero assassin dari Super Ken itu sendiri. Fanny di sini kayaknya bukan pick yang sangat-sangat dianjurkan. Karena kebetulan 3 targetnya ini bakal memiliki scale up item yang defensifnya lumayan tinggi. Iya, belum ada hero yang bisa jadi incaran dengan mudah ya untuk seorang assassin. Tapi melihat dari AP Brand, ini pick Franco ini cukup mengejutkan karena kita dari kemarin kalau melihat Ogwen, dia selalu mencari hero yang bisa ada presence lebih tinggi di tengah-tengah teamfight loh, yang lebih area, yang lebih support. Tapi sekarang dia ngambil hero yang lebih agresif. Jadi mungkinkah kita akan melihat permainan yang lebih agresif lagi dari AP Brand? Apakah mereka yang justru akan mengambil assassin? Wah, ini tapi dengan pick terhadap satu sosok Fredrin ya, ini udah pick yang lumayan perfect sebenarnya. Dengan 3 hero yang begitu powerful sekali dari Bigetron Alpha, mereka memiliki Fredrin, Angela, dan juga Cloud. Yang dari segi frontline mereka udah cukup banget. Dari segi backline, kayaknya mereka nggak punya backline untuk saat ini. Karena Cloud-nya udah pasti bakal jump in ke tengah-tengah fight. Mungkin menurutku yang perlu diperhatikan dari Bigetron Alpha adalah Grok-nya. Karena kita tahu sendiri dengan Grok di arah XP lane, Sorizo beberapa kali bisa memberikan pressure ke arah bagian belakang. Sehingga nanti AP Brand mungkin dari Super Marco-nya bakal terkena engage yang benar-benar kejam. Tapi kalau kita tarik sedikit ya bagaimana kehadiran dari Valentina. Grok dihadapkan dengan Valentina bukan opsi yang bagus karena Valentinanya sendiri yang malah bisa mengambil wild charge itu dan bahkan melakukan inisiasi lebih cepat. Apalagi kita tahu sendiri magic damage-nya ini kan tinggi banget dan bisa di-convert kepada physical attack. Ya buat begitu mereka juga sekarang nge-ban ke arah gold lane karena emang ada pilihan terbatas buat Super Marco, tapi emang ada cheese pick ya, pocket pick itu Clint yang kita udah bicarakan tadi. Boleh sih di sini ya Leslie atau Clint kayaknya menurutku bakal jadi bagus banget. Karena kalau misalkan Clint ya mungkin dia bakal terkena pressure sedikit sama kehadiran dari Fredrin. Tapi kalau misalkan Leslie, nah ini dia. Leslie ini terkadang bisa menjadi hero yang membawa malapetaka karena
kalau kita melihat dari bagaimana kehadiran Cloud dan juga Fredrin, makin late game ini makin mengerikan dan kebalik tuh. Bencho Kiboy. Kebetulan belum main Kiboynya. Belum main. Nanti next Sebentar nih, bro, sebentar. di Grand Final. Tapi buat Bigetron ya, udah nge-ban 1-1 juga jadi hero kiting. Dan buat AP Brand, mereka justru yang udah nge-ban hero yang bisa ikut maju bersama-sama buat Bigetron. Tapi sebenarnya Kaditanya juga masih available ya. Dan bisa digunakan juga kalau emang mereka mau komposisi yang gak ada backline sesuai yang Profesor KB udah bilang tadi. Wah, tapi kalau aku lebih suka di sini change-nya ke arah Kufra sih. Change dari Bigetron Alpha-nya kalau misalkan emang mau shifting ya, mengubah permainan Moreno yang tadinya atau biasanya menggunakan hero-hero yang bisa mendeliver damage dengan AOE atau Area of Effect. Ini diubah permainannya menjadi ke arah Angela. Dan dengan kehadiran dari hero yang mungkin masih terbuka, salah satunya seperti Kufra itu bisa sangat cepat memfollow up kehadiran dari satu sosok perangko. Tapi Kadita yang tadi sempat di-mention sama Arashi, Kaditanya pertanyaannya adalah apakah ini akan diberikan kepada Super Pin? Karena seperti kita tahu di season yang ke-11 Kadita Super Pin 2 kali dimainkan 100% win rate. Berarti ini masih bisa flex banget ya untuk picknya dari Angela. Bisa Angela yang mid lane atau mungkin dari Kadita yang mid lane. Bahkan kayaknya emang rencana dari Coach Aldo ini emang disesuaikan tergantung dari 2 pick terakhir untuk AP Brand. Kayaknya sih mereka bakal lebih lanjut lagi ke hero-hero yang bisa teamfight dengan besar lompat ke belakang, tapi mereka perlu damage. Nah, kalau mereka mau early game dan lebih banyak keamanan, Brody bisa jadi opsi. Kalau mereka mau lebih banyak damage, yang bisa mungkin bahkan one shot Kadita ya, mungkin Clint bisa jadi pilihan yang mereka akan pakai sekarang. Clint di sini kayaknya masih oke, tapi aku lebih suka Leslie di posisi ini karena 3 hero front lainnya ini. Ditambah dengan Valentina yang aku hitung bakal jadi 4, tapi classic combo AP Brand. Mereka juga sering membawakan ini Franco Kari, yang dimana memang ketika kita berbicara untuk single target pick off itu udah ada jawabannya, tapi untuk Kari di sini memang perlu diperhatikan kembali bahwa sebenarnya teman-teman dari Bigetron Alpha ini yang tebal hero di depan hanya Fredrin. Mereka perlu lagi sih, perlu tambahan satu lagi, dan mungkin Grok bisa jadi opsi. Iya, Kalau bukan Grok, best mungkin option di Yuchong. Karena kita juga melihat Yuchong lagi naik ya popularitasnya. Melawan hero yang akan dilindungin banget di belakang, bisa jadi pilihan, tapi kita belum melihat permainan tersebut dari Atau Sorizo mau membawakan hero yang kemarin unusual seperti Xbox. Ya, Xbox Ice Queen One first item. Jadi dengan Impure Rage dia bakal sangat mudah untuk mempertahankan bagaimana spell fam dan ditambah dengan kehadiran dari satu efek slow Ice Queen One. Ini dia Sorizo dengan Xbox-nya. Dan kita akan melihat bagaimana combo yang nanti akan sedikit di-deny seharusnya dari segi XP lane, karena kalau kita berbicara bagaimana Flap TZ dengan clear wave-nya dia sangat power, tapi untuk urusan poking damage di sini Xbox punya jawabannya. Dan ditambah lagi Xbox salah satu hero yang bisa ngambil ke arah backline ya. Itu bakal bahaya banget untuk Carry dan juga Valentina nanti. Tapi ya sudah, kita bakal melihat aja langsung nanti keseruannya di game kita yang pertama antara Bigetron Alpha melawan AP Brand, karena sebentar lagi aku bakal langsung aja lempar ke meja caster. So, take it away. Oke. Terima kasih Mocha, terima kasih KB dan juga Arasi yang telah menjelaskan begitu luar biasanya draft dan juga bagaimana pemilihan hero yang udah dilakukan oleh kedua tim ini. Dan hari ini bersama dengan Pak Pulung, Gio Joshua, kita yang akan memandu jalannya pertandingan final lower bracket. betul sekali, ini adalah Indo Pride kita akan bilang, karena Bigetron Alpha akan berjuang 5 game. 5 game best 5 game. of 5 series. Siapapun yang menang, mereka berhak untuk melaju ke babak grand final yang dimana Onyx sudah menanti. Dan ini adalah predik dari kedua Thailand, dari Kita Gio sama. dan juga Pulung. Betul sekali, 3-2. Kita ingin pertandingan yang sangat seru. Kita pengen pertandingan panjang. Karena supaya memancing juga warga-warga Jakarta untuk Betul segera sekali. hadir ke Istora Senayan, ramaikan dan mendukung Bigetron Alpha juga Onyx yang sudah menunggu di grand final. Siapa nantinya akan menjadi lawan dari Onyx? Karena kedua tim ini pun udah dipastikan dengan strategi yang udah mereka persiapkan, yang akan mereka keluarkan. Karena untuk sekarang, game pertama match final lower bracket akan segera kita mulai, dan kita mau dengar semangat dari Istora Senayan. Ini dia semangat dari Indonesia yang membara Bigetron Alpha dengan adanya Fredrin sebagai tombak utama dari sosok Super Ken akan beradu retribution nanti ketika adanya objektif netral seperti Turtle ataupun Lord bersama dengan Rekal Zizi. Kita masih ingat bahwa kemarin AP Brand
lumayan atau bisa dibilang sangat keras ketika harus berhadapan dengan Onyx. Yap, seperti biasa sekarang Augen udah mulai maju lagi. Augen untuk kali ini tidak bermain sebagai support system seperti apa yang udah kita lihat tadi malam. Angela sering banget digunakan, tapi sekarang Franco hampir saja menarik ke arah satu player. Dimana tuh Super Ken ya masih bisa bertahan dan juga mengelak dari apapun yang udah dikeluarkan. Set Talon Emblem. Ini dia, export dengan Impurage bersama dengan Festival of Blood bersama dengan Agility. Ini akan ada tambahan penetrasi dari Festival of Blood, ada HP tambahan juga didapatkan. Dan akan ada lifesteal yang dimiliki oleh export itu sendiri dari Sorizo. Agility pastinya, Last Insanity akan ada tambahan untuk mengejar ke area paling belakang. Sedangkan dari tadi istilahnya, Rush Might, Festival of Blood juga ada di tangan. Berarti damager dari XP Lane ini yang sangat diharapkan menjadi salah satu frontliner selain dari Super Ken ataupun dari Augen. Ini di bagian atas sendiri ya dengan set Talon Emblem yang udah di bawah. Sorizo, Impurage. Yep. Oke, dia tidak menggunakan energi sama sekali untuk bisa terus menggunakan fire star ataupun fire missile-nya itu sendiri. Sementara untuk sekarang, Augen masih berputar, masih melakukan rotasi memimpin apapun yang udah ada di dalam timnya. Tapi di area dari Turtle mereka sudah mulai set up, mulai maju. Super Ken dengan adanya backupan dari Sorizo. Kemungkinan Ice Queen One bisa jadi item pertama tapi sudah terlihat. Ada penalty zone. Namun Last Insanity dikeluarkan pula tapi Turtle-nya berhasil langsung didapatkan pula oleh Super Ken. Dimana untuk Angela aja tadi udah masuk ke dalam tubuhnya. Super Ken mendapatkan sebuah momen tambahan dan juga sebuah bola bantuan yang begitu baik. Ini dia mau pergi ke arah mana? Karena untuk KLTC sedikit lagi Mtrisa. KLTC sedikit lagi KLTC. KLTC yang semangat masih bersembunyi di flickerin dan Super Fit mendapatkan satu player lagi. 2 player hilang dari AP Brand, bahkan 3 poin kill dari Bigetron Alpha karena Sorizo tahu betul kapan mendapatkan Last Insanity. Tapi lihat bagaimana Flamsy terpaksa flicker digunakan dan ada purple buff yang bakal dicuri. Keuntungan bagi Bigetron Alpha sangat luar biasa. Wah, Iron Hook-nya udah mulai connect tapi Super Ken masih bisa bertahan di area tersebut. Sebuah keuntungan di awal game didapatkan oleh Bigetron Alpha. Bahkan dari purple buff-nya yang emang takdirnya hadir di area tersebut untuk AP Brand. Tapi mereka ambil karena sesuatu yang udah hadir belum tentu jadi takdir. Wah, karena sesuatu yang sudah hadir belum tentu bisa kita miliki sepenuhnya. Dan Super Ken, aku sangat setuju dengan Pak Pulung karena apa? Dia udah dapetin dari Turtle-nya juga. Dapat 2 poin kill yang udah dikantongin sekarang. Purple buff yang diamankan. Ini membuat dari strata level, walaupun Kalzi udah memegang 1 level, tapi setidaknya Super Ken bakal coba lebih catch up lagi setelah ini. Satu yang menarik adalah dengan Quantum Charge yang dia punya sebagai emblemnya. Akan ada tambahan efek slow. Udah di taunting, dikasih slow lagi dari emblemnya. Cuma tadi dengan satu flicker itu udah niat banget ya di awal guna untuk nge-press banget agar mereka bisa memimpin karena AP Brand kalau early-nya mereka udah megang ini CC-nya susah banget dikejar Pak. Ini barang kita ngejar 1000 CC tapi kita pakai Matic. Serius dah. Itu motor Matic yang nangis. Cuma sekarang kayaknya kalau aku melihat tinggal bagaimana nantinya Saken dengan apalagi dia pakai Purify ya. Jadi Iron Hook mungkin nggak akan menjadi terlalu ancaman. Oke, bentar dulu Super Ken berada cukup jauh dari rekan-rekannya tapi Super Ken sepertinya masih cukup pede. Walaupun ada 3 player daripada gua nggak gentar. Walaupun gua masih muda. Let's go. Karena kalau yang udah tua pasti gentar kayak gitu. Wah. Oke, Turtle udah nongol kembali. Mereka udah set up duluan tapi satu orang ditarik lagi dengan arrow. Tapi hanya satu untuk sekarang. Ada satu rock wave yang begitu baik tadi masuk ke bagian depan dan hilanglah sudah. Turtle yang berhasil didapatkan dan Franco hanya menarik sebuah bencana masuk ke dalam tubuhnya. Wah, menarik perhatian tapi sayangnya tidak bisa didapatkan. Dan sekarang KLTZ coba untuk dirusuh oleh 3 player dari Bigetron Alpha dan Super Ken. Dia bakal coba untuk memberikan informasi juga, tapi Super Marco yang mungkin udah ketahuan di area rerumputan. Sementara untuk sekarang di bagian bawah ada 3 player bertemu lagi dengan 3 player lainnya. KLTZ mulai masuk ke bagian depan tapi ada peluang yang langsung diaktifkan begitu saja sedikit lagi tersisa di mana untuk Super Ken tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Saken hadir dengan satu lagi Blazing Duet. Battle Mirror masuk ke bagian belakang. Tapi untuk Super Marco-nya mulai maju dan sekarang untuk pergerakan dari Moreno sedikit lagi tapi Moreno terlalu komit, kehilangan kalkulasi, lejaplah Moreno di area tersebut. Wow, itu tipis banget dari KLZ, tapi perhitungan dari Moreno agak sedikit miss karena dia juga nggak pegang Petrify. Mungkin kalau tadi ada Petrify bakal beda cerita, sehingga Moreno harus tumbang. Sekarang dengan KLZ yang pegang emblem Assassin juga akan ada damage yang dia miliki, sehingga apalagi dari item tambahan Hunter Strike, movement speed udah menjadi alasan untuk dia terus mengejar. Kalau misalnya ada anti-Quiras di tangan dari Super Ken memang bermain secara defensif, dia akan menjadi frontliner. Tinggal bagaimana yang menarik adalah
dari Superfin. NOD yang jadi item pertama. Regen HP Yap. dari Terizla ataupun mungkin nanti dari Kari. Ini bisa untuk dikikis begitu saja. Karena sekarang kalau kita melihat dari Terizla sendiri ya, dia emang respect banget loh. Selera sudah gunakan, guna Ya. untuk menangkal apapun yang bisa dikeluarkan oleh Kadita. Karena di sini Kadita konsepnya udah nge-burst. Ya. Sekali dia maju, sebisa mungkin lu gak ada kesempatan lagi. Ya, ini udah mau bikin Athena Shield soalnya kan. Iya. Dia langsung respect total. Langsung respect Pak. Gak bisa lagi nih masalah Kadita. Kadita datang-datang bawain water boom sulit Pak. Waterboom kegedean, Mbak. Saya kira itu Samudra Hindia tadi. Oke, saudara sekarang Saken di bagian atas pun masih mencari atau memulai stacknya dulu dari RRT Berry. Cuman oke lihat, dari kejauhan mulai sneaky peek ingin menarik hanya saja belum ada kesempatan. Iya. Tapi Turtle yang terbuka lebar untuk Bigetron Alpha sepertinya bakal coba untuk diamankan. Dan Soriso sudah berada di posnya untuk menjaga supaya Flatzy nggak main-main ke area Turtle yang bakal diamankan Super Ken. Tapi pembalasannya Mirroring ada di top lane sepertinya Pak. Ini Yap. bakal bahaya banget nih kalau misalnya dapat. Wah, tapi Superfin masih berada di atas Murogen. Berhasil langsung dibalaskan kali ini. Tidak ada perturunan begitu, tapi Sakennya ternyata, Sakennya hilang, outer turretnya bertahan. Tetap ada kerugian mungkin dari masing-masing tim ya. Yang satu kehilangan Turtle, yang satu kehilangan satu player. Ya, tapi pertukarannya kalau untuk masalah 1v1 situation untuk point kill-nya satu sama satu, gak worth it sih karena Saken yang hilang karena pergantiannya kepada Augen. Dan Untuk Augen sekarang udah ada. individualisme mungkin atau dari landingnya ya udah Saken bisa Iya. jadi kalah. Iya. Tapi secara efek global Turtle-nya mereka dapetin. Betul. XP-nya dibagi, duitnya juga dibagi, ya udah kayak begitu. Dan bahkan Saken fun fact-nya masih paling kaya Land of Down. Betul, karena sekarang Super Ken sendirian di bagian depan. Super Ken masih berhasil. Wey, Iron yang tadi connect, tapi Super Ken masih bisa bertahan tersebut. Bahkan Morena mulai maju ke bagian depan dan Augen yang berhasil diapakan kembali. Satu orang berhasil dihilangkan. Ada dua orang terkena impact, tapi Kael'thas masih bisa bertahan. Moreno mundur kembali. Hati-hati, ada flanking dari Super Marco menuju ke arah Super Ken. Tapi Hardguard bakal Wah, masuk sakit ke arahnya dan bakal jadi bahaya lebih blessing duet. Kalsinya tidak selamat. Dan akhirnya membuat satu poin kita berharga untuk Saken. Yap, tapi di bagian bawah Sorizo mencoba menciptakan sebuah api unggun. Namun masih gagal karena kayu bakarnya masih gagal untuk benar-benar dibakar. Flatzy masih bertahan. Wah, itu arangnya kurang bagus sepertinya, makanya nggak kebakar penuh ya. Tapi hampir membuat dari Sorizo mendapatkan 2 poin kill. Tapi Saken berhasil mendapatkan 1 outer turret. Permainan objektif mulai ditunjukkan. Bahkan lihat Sorizo dibebaskan. Sorizo langsung bisa dapetin outer turret bottom lane. Berarti memang udah semakin unggul dari segi goldnya. 2.700. Immortal udah dipegang Sorizo menjadi item wajib di awal-awal. Masalah ya sekarang Sorizo, Ice Queen Ward itu adalah item pertamanya. Siapapun yang terkena impact dari fire yang dia keluarkan, Ya. ini kan ke slow Pak. Betul. Sementara mereka juga butuh fight. Gimana lu caranya mau fight tapi kaki lu dipegangin? Apalagi di sini semuanya jarak-jarak deket ya. Ya. Kayak Franco, Valentina juga akan mendekat. Betul. Apalagi Super Marco juga. Gimana masalahnya? Gimana caranya lu mau move on tapi kalau tiap hari lu juga masih dihubungin gitu kan sulit. Wah, gimana caranya masih move on tapi masih ngeliat postingannya di like. Tapi Sorizo sekarang menjadi satu garda terdepan. Mencoba untuk membakar hanya saja Iron Lukia. Tapi dia masih punya Lasisa Niti. Hanya saja untuk sekarang Piraga Armornya udah mulai pecah. Namun di bagian depan Saken udah ada jelas masuk ke dalam tubuhnya. Ada Blazing langsung dikuangkan begitu sedikit lagi. Habis itu dimiliki oleh Flatzy. Flatzy berhasil dihancurkan. Ada back super terlihat di area tersebut. Tapi Kael'thas juga menjadi korban. Bahkan untuk kali ini dari masing-masing junglernya juga udah menghilang. Pengen booking arah mana. Super Marco-nya masih berada di bagian belakang. Tapi untuk Valet tidak. Super Saken memberikan damage yang optimal. Menghasilkan triple kill untuk Saken. Dukungan dari masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Tepuk tangannya sekali lagi. Saken memberikan harapan di game yang pertama ini. Tambah backup dari Superfin dari arah belakang. Dia hard guard ke arah yang tepat. Ya, akhirnya satu persatu. Tambah lagi yang tadi Pak Pulung bilang. Efek dari Ice Queen One. Dekat-dekat sama Sorizo sama dengan meleleh kakinya. Itu yang terjadi karena apa, Brent? 4 atau bahkan 5 player semuanya jarak dekat. Mereka melee. Mereka bakal termakan dengan efek-efek slow tersebut. Yap, sekarang di bagian bawah mereka pun masih mencoba untuk bisa mempertahankan lagi sisi leveling yang dia punya. 4 orang udah mulai berkumpul tapi Sorizo pede banget untuk sekarang. Karena Sorizo masih punya satu Piraga Armor yang penuh. Ya. Kalaupun dia terkena, dia masih bisa memiliki kesempatan untuk bisa kabur. Karena ada sedikit immune. Ya.
Nggak bakal Di bisa mana dia disentuh. bisa menangkal semuanya. Betul. Dia bisa menangkal harapan-harapan palsu yang diberikan. Dia bisa menangkal apapun perkataan-perkataan baik yang hanya itu semua menipu. Tapi untuk sekarang, Sorizo-nya kehabisan lagi Piraga Armor. Ya, itu udah kehabisan kata-kata terhadap penipu mungkin ya dari Sorizo-nya. Sehingga sekarang Sorizo memilih untuk mundur begitu saja. Mencoba untuk mencari lagi baterai-baterainya dia untuk menambah ke arah Piraga Armor-nya. Tapi dengan Lord yang udah dipegang Bigetron Alpha, mereka udah punya keunggulan. Mereka ada tambahan 1 Lord. Yang walaupun masih Lord biasa aja, tapi setidaknya untuk masalah base turret mungkin akan menjadi ancaman berikutnya. Yap, di bagian atas coba lihat dari satu pergerakan penalty zone. Blazing 2 tapi Super Ken berhasil langsung didapatkan begitu saja. Bahkan beberapa player coba lihat tergerus sudah SP-nya. Oke, dia langsung menghilang. Last Insanity Super Barco kosong di area tersebut. Itu dia ledakan amarah dari Bigetron Alpha. Lihat Sorizo di depan. Langsung membuat point kill yang sangat-sangat cemerlang. Tapi Hardguard sepertinya bakal masuk ke arah tubuh dari Saken. Masih ada Battle Mirror Image dan target operasinya berpindah ke arah base turret bottom lane. Dan satu Lord yang belum enhance, ngancurin base turret bottom lane dan menuju ke arah top lane. Ini kerugian bandar untuk AP Brand. Yap, sementara untuk sekarang di bagian atas, di bagian tengah, di bagian bawah semuanya sudah rontok. Mereka tidak memiliki satu defensif lagi. Tidak ada agro turret lagi kecuali dari agro turret base utamanya. Iya, Hanya dan- itu sekarang melindungi dari AP Brand. Dan mereka nggak punya high ground defense. Oke, mungkin dari Pio akan coba kalau main high ground defense ke arah Blazing Duet yang di-copy dengan NMU-nya. Tapi perbedaan gold udah sangat-sangat signifikan yang membuat dari sosok Cloud milik Saken yang habis dapat triple kill tadi bahkan unstoppable. Presence Strike udah pegang DHS, Golden Staff dan Wind of Nature yang dia pegang. Bukan untuk Kari, mungkin hanya untuk Terizla-nya. Dan menuju ke arah Legion Sword, ada kemungkinan menuju ke arah Malefic Roar. Jadi damage tambahan yang dimiliki oleh Saken akan masuk ke relung tubuh dari Franco, Martis ataupun Terizla. Yap, ini dari Lord sendiri ya. Ini penjagaan udah kurang banget. Pemain dari apa Brand, mereka mau maju, ini udah ngilu-ngilu Pak. Ya, Mereka kalah dari beberapa sisi coba. Pertahanan mereka gak punya, wave minion harus mereka atur lagi. Dari atribut udah ada perbedaan pula. Item jauh banget, network oke. Coba lihat, sekitar 10 ribuan. iya. Ini Ada benar-benar. berapa item di situ Pak? Tadi aja kalau kita lihat memang dari karinya ya, dari Super Marco dia juga udah ketinggalan mungkin sekitar dua item. Ini membuat dari AP Brand memang harus bersabar terlebih dahulu. Gimana caranya untuk AP Brand mungkin akan ada El Momento yang dibangun dari Augen kalau dia bisa menarik perhatian dengan Iron Hook. Mungkin ke arah Angel lah, ke arah Super Fin. Yang dari tadi, Hard Guard-nya masuk ke dalam tubuh Super Ken. Super Ken ini sulit banget untuk ditumbangkan. Yap, sementara untuk Sorizo, sepertinya sudah diambil. Hey, Iron Hook-nya gak kena ke arah siapapun. Super Ken mulai memancing, tapi bagian belakang coba lihat ada serangan yang langsung dilakukan begitu saja. Tapi Saken berhasil dihilangkan. Bahkan untuk sekarang Augen-nya, tapi kali itu juga langsung lejap. Dan base-nya, game pertama. Bigetron Alpha. Sorak-sorai